Karena Mas Lato, oleh Beni Ramdhani. Ketika ayah pulang kantor, ada seorang laki-laki bersamanya. Di depan ibu dan aku, ayah menjelaskan siapa lelaki itu. Namanya Lato. Karena tidak punya uang untuk meneruskan sekolahnya di SMA, ia melamar kerja pada ayah. Ayah kemudian memberinya pekerjaan sebagai pembantu di rumah. Ia akan mengurus kebun dan mobil ayah. Meski ia di sini sebagai pembantu, tapi karena ia lebih tua darimu, maka kau harus memanggilnya Mas Lato. Pesan ayah padaku. Aku cuma mengangguk. Sebenarnya, aku tidak begitu suka dengan kehadiran lelaki itu. Yang pasti, jatah upah dari ayah hasil mencuci mobil tidak akan pernah kuperoleh lagi. Suatu sore, aku tengah asik membaca buku 5 sekawan di ruang tengah. Aku mendengar suara mobil masuk ke halaman rumah. Segera ku intip melalui jendela. 2 orang lelaki keluar dari mobil kijang. Mungkin tamu, tetapi rasanya aku belum pernah mengenal mereka. Selamat sore, Pak Waluyanya ada? Tanya salah satu dari mereka menanyakan ayah. Tidak ada, belum pulang dari kantor. Om siapa? Tanyaku berbalik. Saya teman ayahmu. Kalau begitu, ibumu ada? Tanya pria yang satu lagi, yang berkumis dan berkacamata. Ibu barusan pergi arisan, jawabku lagi. Kalau begitu, kami titip pesan saja ya. Bisa minta kertas dan pulpen? Pinta orang itu. Aku mengangguk, lalu membalikkan badanku. Baru beberapa langkah aku berjalan ke dalam, tiba-tiba mulutku dibungkam dari belakang. Aku berusaha memberontak, tetapi usahaku sia-sia. Aku baru sadar kalau 2 orang itu adalah penjahat. Mereka langsung mengikat tanganku di belakang, lalu menyuruhku duduk. Jangan coba-coba teriak, bentak yang berkumis. Tunjukkan, di mana kamar ayahmu? Dengan gemetar, aku menyebutkan letak kamar ayah. Ayah, lekaslah pulang. Dan Mas Lato kemana sih? Tadi kan ada di belakang. Mengapa dia tidak datang? Bawa pentungan kek, terus pukul kedua penjahat itu. Keringat semakin membanjiri tubuhku. Pertolongan tidak juga datang. Bahkan sampai para penjahat mengemasi barang-barang dari kamar ayah. Selamat tinggal anak pintar, ucap lelaki yang kurus. Aku cuma membuang muka. Tetapi aku terkejut ketika
Beberapa detik penjahat itu di luar, terdengar suara gaduh dan terdengar suara orang minta tolong. Pintu rumah terbuka. Mas Lato masuk bersama beberapa tetangga. Langsung mereka membuka tali yang mengikatku. "Kau tidak diapa-apakan mereka, Yok?" tanya Mas Lato penuh perhatian. Aku menjawab dengan kepala. Perasaanku masih kalut dengan peristiwa tadi. Tadi aku kesini. Aku melihat kau tengah diikat oleh kedua penjahat itu. Mulanya aku ingin langsung menolongmu. Tapi melihat penjahat itu bersenjata, aku langsung mengedap-ngedap keluar. Aku segera minta bantuan Pak RT. Barusan kedua penjahat itu berhasil kami ringkus. Tutur Mas Lato. Terima kasih, Mas. Kalau tidak ada Mas Lato, entah bagaimana, kataku kemudian. Mas Lato tersenyum tulus. Ia mengelus kepalaku. Kenapa aku harus tidak menyukai Mas Lato? Padahal ia baik. Ia tidak pernah mencelakai aku. Mulai saat ini aku berjanji akan bersahabat dengan Mas Lato.